disampaikan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh lembaga dari berbagai daerah yang telah meluangkan waktunya mengikuti technical meeting pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia kepada yang terhormat Ustadz Hamdi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang sangat kami muliakan, khususnya Ketua Yayasan Al-Falah As-Sunniyah Kiai Haji Ahmad Sadiq Jauhari, dan juga Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember Jawa Timur Agus Rizal Muazik Zionis MHI, yang sangat kita muliakan juga segenap wakil rektor di lingkungan kampus UAS Kencong Jember. Yang sangat kami banggakan, sangat kami hormati segenap kepanitiaan Musabaqah Qiraatil Kutub tahun 2024 kampus UAS Kencong Jember dalam rangka memperingati harlah atau milad yang ke-26 dalam musabaqah tingkat Asia Tenggara, baik diikuti oleh peserta dari Indonesia, juga peserta dari Asia Tenggara, dari Thailand, juga dari Malaysia. Yang dari Indonesia, baik dari Provinsi Jawa Timur sendiri, ada panjenengan juga dari Jawa Tengah, Jawa Barat, juga di luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan juga dari daerah yang lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Dan juga yang sangat kami banggakan, semua peserta dan segenap ofisial yang syukur alhamdulillah semuanya bisa mengikuti rapat technical meeting yang dikhususkan untuk peserta. Tentunya dari panitia kita, saya sebagai ketua panitia mewakili semua panitia divisi acara, divisi kepanitiaan yang lain. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua baik peserta Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatannya kepada kita, dan tentunya Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, baik kepada tim panitia juga kepada segenap peserta dan ofisial yang sejak awal pengumuman Musabaqah Qiraatil Kutub se-Asia Tenggara ini Allah memberikan kelancaran kepada kita semua untuk melaksanakannya dengan baik.
Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang yaitu dinul Islam. Kepada segenap peserta dan ofisial pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan musabaqah Qiraatil Kutub se-Asia Tenggara yang dalam beberapa hari ke depan akan diikuti oleh semua peserta. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan MKK UAS 2024 ini akan dilaksanakan 2 babak. Yang kedua adalah babak final. Perlu mengetahui bahwa sistem yang dilaksanakan pada babak penyisian dan babak final ini tentunya sangat berbeda. Ini perlu kami sampaikan karena beberapa peserta juga membutuhkan informasi perihal ini. Babak penyisian dilaksanakan secara online sebagaimana yang sudah kami sampaikan info ini beberapa kali di grup. Yang pelaksanaannya adalah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Nah, dari babak penyisian ini nanti akan disaring, akan diambil 42 peserta terbaik. Yang mana 21 itu diambil dari peserta putra, yang 21 yang berikutnya diambil dari peserta putri. Karena para peserta dan ofisial yang sangat kami hormati, alhamdulillah untuk lomba pada tahun ini panitia siap memberikan apresiasi kepada pemenang dari tiap kategori, baik kategori putra ataupun kategori putri. Jadi ada juara dari kategori putra dan ada juara dari kategori putri. Yang mana juara tersebut nanti akan ditentukan pada babak final yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024 pada hari Rabu, pada puncak daripada harlah dan milad kampus tercinta, kampus UAS Kencong, Jember, Jawa Timur, di mana pada dalam rentan waktu seminggu, ini tidak hanya kampus UAS ini mengadakan event MKK, tetapi juga ada event bedah buku. Ada event bedah buku yang akan diisi oleh salah satu pemateri dari Jawa Tengah, kalau nggak salah Gus Nanal Ainal Faus. Mungkin antum banyak yang mengenal beliau di media sosial, ya. Juga nanti akan ditutup puncak harlah adalah hari Minggu, yaitu ada sholawat bersama dengan Ahbabul Mustafa Jember, juga ada sepeda santai. Jadi kami dari panitia secara khusus panitia MKK juga secara umum panitia harlah sangat mengharapkan dan bahkan ini wajib bagi peserta yang masuk grand final dari manapun antum berasal, baik itu dari Jawa ataupun luar Jawa, untuk datang secara langsung ke kampus UAS pada tanggal 23 Oktober. Tanpa kehadiran antum semua ke kampus ini, maka tentunya akan mengurangi kemeriahan MKK dan harlah itu sendiri. Satu sisi juga peserta final itu diwajibkan untuk hadir secara langsung, secara offline, kecuali peserta yang dari luar negeri. Kemudian yang kedua, hal penting yang perlu kami sebagai panitia menyampaikan sejak awal
kepada peserta dan tentunya ofisial bahwa apresiasi hadiah umroh, alhamdulillah, apresiasi hadiah umroh yang akan kami berikan kepada peserta ini alhamdulillah untuk tahun sekarang ada 2 paket umroh yang diapresiasikan kepada peserta MKK yang memenangi. Baik yang dari juara 1 putra ataupun dari juara 1 putri. Hal penting yang berkaitan dengan umroh ini yang harus diketahui sejak awal oleh semua peserta dan ofisial adalah dari 2 pemenang. Nah, ini perlu diketahui, dari 2 pemenang, baik putra ataupun putri, ini nanti kami akan memilih lagi siapa yang terbaik, ya. Memilih dengan teknis melihat nilai yang didapatkan pada babak final. Jadi semisal pada babak final itu sudah didapatkan 3 juara dari putra dan putri, nanti dari juara 1 ini siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Nah, yang mendapatkan nilai paling tinggi nanti umrohnya berangkatnya lebih cepat. Nah, ini yang harus difahami sejak awal, karena ini kami dari pihak panitia bekerja sama dengan 2 KBIH, satu dengan KBIH Asuniyah Al-Jauhari. Ini salah satu KBIH yang besar di Jember, bahkan juga di Jawa Timur, siap memberikan hadiah umroh kepada pemenang. Kemudian yang kedua dengan KBIH dari Nurul Hayat Surabaya, ya. Nah, jadi nanti yang mendapatkan nilai paling tinggi, nah ini tentunya berangkat lebih cepat bersama dengan KBIH Nurul Hayat. Kemudian pemenang yang entah itu dari putra ataupun putri. Jadi sebenarnya ya baik putra ataupun putri yang juara 1 semua pemenang, ya. Cuman nanti bergantian untuk pemberangkatan kedua itu yang setelah pemberangkatan pertama. Jadi kalau nggak salah itu untuk yang Nurul Hayat yang lebih cepat nanti itu bulan November, semoga tidak ada kendala. Kemudian yang satu maksimal sekitar 10 bulan dari sekarang. Nah, jadi ini hadiah yang sudah pasti umroh, ya, luar biasa dari 2 KBIH besar tersebut. Ya, inilah mungkin sambutan kami, ya, para peserta ofisial sebelum memulai technical meeting yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Imaduddin. Kami sekali lagi sampaikan terima kasih kepada panjenengan semuanya, dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari panitia, baik mulai awal mengawal pendaftaran hingga sekarang sampai hari H nanti. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia, Ustadz Hamdi. Selanjutnya akan memasuki acara inti, yaitu pembahasan technical meeting. Tapi sebelumnya dari saya pribadi atas nama MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami pasrahkan sepenuhnya kepada Ustadz Imaduddin. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati segenap panitia MKK UAS Asia Tenggara yang berkenan hadir pada
acara siang hari ini. Juga kepada adik-adik peserta Musabaqah Qiraatul Kutub Universitas Al-Falah Asuniyah se-Asia Tenggara. Ini event besar yang mana ini sangat perlu diperhatikan dalam masalah juknisnya. Sehingga nanti Anda bisa tampil di acara tersebut dengan maksimal. Jadi mohon disimak. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di akhir sesi nanti. Oke, kami mulai. Petunjuk dan teknis atau juknis Musabaqah Qiraatul Kutub 2024 tingkat se-Asia Tenggara oleh Universitas Al-Falah Asuniyah Kencong Jember. Yang pertama terkait deskripsi. Deskripsi Musabaqah Qiraatul Kutub UAS se-Asia Tenggara. MQK ini adalah event Musabaqah Qiraatul Kutub yang diadakan oleh kampus Universitas Al-Falah Asuniyah Kencong Jember, tingkatan se-Asia Tenggara, dalam rangka memperingati harlah ke-26. MQK ini jenis lomba bertujuan untuk menggali kemampuan santri dalam membaca dan memuroti kitab turos. Dua kitab yang akan dilombakan dan yang Anda baca nanti adalah kitab Nihayatuz Zen, syarahnya Qurratul Ain, karya Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Kemudian waktu dan rondon pelaksanaan Musabaqah. Untuk waktu dan rondon, acara ini akan diselenggarakan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, bertepatan 13 Rabiul Tsani 1445 Hijriah. Kemudian secara online. Babak final dilaksanakan 23 Oktober 2024, bertepatan 20 Rabiul Tsani 1445 Hijriah secara offline. Artinya bagi finalis nanti wajib hadir di lingkungan kampus tercinta kita ini. Dua, pembukaan penyisian MQK UAS dilaksanakan pukul 8. Sehingga wajib bagi peserta online sebelum jam 8. Sudah on time, sudah siap sebelum jam 8. Apabila terlambat, maka nanti otomatis tidak bisa masuk di forum Zoom. Mohon diperhatikan karena kita tingkatnya se-Asia Tenggara. Mohon maaf jika ada keterlambatan yang tidak bisa kita toleran. Kemudian pembukaan final MQK UAS se-Asia Tenggara dilaksanakan pada 23 Oktober 2024 atau 20 Rabiul Tsani 1445 Hijriah pukul 9. Jadi untuk yang luar Jawa mungkin kalau seandainya ada yang masuk finalis atau luar negeri yang berkenan hadir, ya, kalau di tingkat nasional wajib hadir ya. Kalau yang di luar mohon maaf masih ada kesalahan teknis. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini termasuk problem. Nanti kita wajib bagi peserta untuk cari tempat yang support supaya nanti Zoom Anda tidak terputus-putus dan penampilan Anda bisa maksimal. Begitu juga dengan device atau laptop Anda, juga internetnya itu harus yang support. Itu juga membantu penampilan Anda. Kami lanjut. Yang kedua adalah pembukaan penyisian. Itu tadi dilaksanakan pukul 8 sehingga peserta wajib on time sebelum jam 8.
yang izin masuk setelah pukul 8 1 menit itu pasti ditolak sehingga gugur dengan sendirinya. Untuk ketika final, yang masuk final ya, itu dilakukan mulai jam 9. Jadi on time di kampus kita kalau bisa itu ya sehari sebelum acara dimulai. Nanti kami siapkan yang namanya penginapan. Tapi jangan punya ekspektasi penginapannya kayak hotel ya. Ya layaknya panitia pada umumnya, konvensional ya. Oke. Kemudian untuk penutupan MKK se-Asia Tenggara itu dilakukan pada hari itu juga di pukul 16.00 WIB sampai selesai. Termasuk pembagian hadiah dan seterusnya. Dan perlu diketahui untuk pembagian hadiah kita real ya. Real artinya untuk selain umroh dan yang lain, atau selain umroh seperti kitab-kitab turos itu akan Anda bawa pulang pada waktu itu juga. Ya. Dan itu sangat banyak sekali menunggu Anda. Kemudian tahapan MKK UAS se-Asia Tenggara 2024. MKK UAS se-Asia Tenggara 2024 dilaksanakan sesuai tahapan berikut. Yang pertama penyisian. Dan yang kedua adalah forum final. Untuk penyisian, yang akan diikuti maksimal oleh 200 peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh panitia, dibagi di 7 forum atau komisi, di mana setiap komisi berisi maksimal 28 sampai 29 peserta. Adapun 7 komisi forum ini berada di Aula Khofifah Indar Parawansyah, ruang Kiai Haji Johari Zawawi, seperti yang tertera di belakang, dan ruang micro teaching UAS Universitas Al-Falah Asuniyah Kencong Jember. Setiap forum pada babak penyisian akan diambil 3 peserta, 3 putra, 3 putri, dengan nilai terbaik dalam tiap forum. Jadi nanti tiap forum itu ada putra dan putri. Setiap putra bersaing dengan putra, setiap putri bersaing dengan putri. Jadi setiap forum nanti diambil 3-3, sehingga kalau ada 7 forum, maka muncullah jumlah 21 putra, 21 putri. Itu nanti yang masuk babak final. Tata tertib peserta. Setiap peserta yang dinyatakan lulus mengikuti MKK, oh ini masih ada tambahan ya. Yang jumlah 200, ini maksimal 200. Tapi kemarin yang lulus yang diumumkan ada 104 peserta. Diikuti sekitar 60-an peserta laki-laki dan sekitar 30-an untuk perempuan. Nah, nanti otomatis tiap forum itu isinya kurang lebih 15. Kurang lebih 15 ya, paling maksimal ya 18. Mengingat yang lulus hanya 105. Untuk forum tetap ada 7. Lanjut tata tertib peserta. Setiap peserta yang dinyatakan lulus mengikuti MKK UAS tahun 2024 berhak mengikuti MKK di kampus UAS Kencong Jember tanggal 16 Oktober 2024 untuk babak penyisian. Serta wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut di saat mengikuti perlombaan. 1, tata tertibnya yang harus Anda pahami, datang tepat waktu pada komisi atau forum MKK, yakni di link Zoom yang sudah di-share oleh panitia. Kemudian hadir di kampus UAS Kencong Jember bagi finalis yang sudah terpilih. Untuk peserta luar negeri diperkenankan hadir. Online juga bisa. 2, menjaga akhlakul karimah, berpakaian sopan dan rapi, menggunakan alma mater masing-masing lembaga. Jadi kalau dari MAN, silakan alma maternya dipakai, biar identitasnya lebih jelas. Serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan komisi atau forum selama pelaksanaan MKK. Jadi nanti kalau sudah masuk forum Zoom, kalau tidak saatnya tampil, mic
harap dimatikan. Video tetap dihidupkan. Dan tidak asal komen dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Nah, untuk final, Anda diwajibkan hadir, kemudian menjaga lingkungan dan marwah dari kampus Universitas Al-Falah As-Sunniyah. Jangan sampai ditemukan ada peserta yang kurang sopan atau kurang baik dalam bersikap di lingkungan universitas, supaya marwah universitas ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. 3, untuk daftar hadir peserta babak penyisihan, itu sesuai kehadiran peserta di awal sampai akhir forum yang ada di fitur partisipan pada Zoom. Jadi tidak boleh setelah masuk, kemudian setelah baca Anda keluar. Itu tidak boleh. Oke. Jadi harus ngikuti sampai akhir. Meskipun Anda sudah selesai baca, tetap ngikuti, tetap nyimak. Ya. Semua peserta wajib on time di majelis mulai awal sampai akhir forum. Ya. Memberi nama akun Zoom-nya sesuai format berikut. Nama terdaftar peserta, nama lembaga yang mendelegasikan, kabupaten _ negara. Untuk Indonesia. Untuk yang luar negeri, nama terdaftar peserta, nama lembaga yang mendelegasikan _ negara. Contoh yang luar negeri, Muhammad Saiful Bahri _ Triam Udom Suka School Thailand. Untuk babak final, membubuhkan tanda tangan daftar hadir. Jadi nanti Anda kalau sudah hadir saat pembukaan wajib ngisi daftar hadir di panitia, di kesekretariatan, serta mengambil ID card ke panitia. Jadi nanti finalis dicetakkan ID card oleh panitia. Menyerahkan berkas fisik pendaftaran. Ya. Bagi yang sudah final, monggo persyaratan berkas fisiknya dibawa juga, kecuali peserta luar negeri. 7, babak penyisian. Babak penyisian untuk ruang dan nomor urut tampil itu ditentukan oleh panitia. Jadi nanti ada SK pengelompokan ruang. Ada SK pengelompokan ruang dari panitia. Dan nanti untuk resminya akan di-share di grup peserta itu. Anda masuk di ruang berapa, nomor urut berapa bisa dilihat di SK tersebut. Untuk babak final undian nomor urut diambil saat mengisi daftar hadir. Untuk yang offline nanti finalis setelah membubuhkan tanda tangan sebagai daftar hadir, ambil nomor undian. Kemudian memakai ID card. Memakai ID card yang telah diberikan oleh panitia MKK. Jadi untuk saat online Anda juga wajib pakai ID card. ID card ini nanti juga sudah di-share oleh panitia, silakan di-download dan dicetak dipakai saat penyisian. 10, banyak. Menempati forum atau forum transit atau istirahat yang telah disediakan oleh panitia bagi yang masuk babak final. Memperhatikan dan mematuhi semua instruksi dari panitia perihal keberlangsungan dan pelaksanaan lomba. Jadi nanti kalau disuruh baca, ya baca. Suruh menerjemah, langsung diterjemah. Sesi tanya jawab, langsung jawab gitu ya. Suruh berhenti, ya berhenti langsung ya. Langsung dimatikan mic-nya. Hadir ke forum 30 menit sebelum acara dimulai. Masuk ke forum lomba dengan memakai busana yang sopan, rapi, dan syar'i. Lelaki pakai kopiah dan perempuan wajib berkerudung. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan forum. Menggunakan dan mematuhi nomor urut yang telah ditetapkan. Memperhatikan pengundian makro yang akan dibaca saat tampil. Jadi nanti saat Anda masuk babak penyisian, acara dimulai,
nanti akan disuguhkan tampilan seperti berikut ya. Oh iya, bentar, keliru. Iya, lemah tadi. Paten apa, Pak? Mohon maaf, ada kesalahan teknis ya. Bentar, mau tak tampilkan. Oke, tuh tampilannya, undiannya seperti berikut ya. Duh, kok anggap itu, Rek? Tuh, tampilannya seperti ini. Oke, ini ya. Ini undian makro yang Anda akan baca nanti saat penyisian ya. Kita coba. Nah, itu nanti peserta ketika makro undiannya sudah keluar, dari panitia nanti akan ditampilkan. Kemudian makro yang nomor 30 otomatis akan hilang. Dan tidak akan terulang baca makro yang nomor 30 ya. Oke. Oke ya gitu ya. Oke, kita lanjut ke juknis. Dewan Juri MKK UAS Asia Tenggara 2024. Dewan juri kita terdiri dari Dewan Juri babak penyisian dan Dewan Juri babak final. Tiap forum terdiri dari 2 dewan juri, baik penyisian ataupun final. Ya. Yang pertama adalah untuk juri bidang nahwu sorof, yang kedua adalah bidang murad dan terjemahan atau pemahaman. Lanjut makro. Nanti akan ditampilkan oleh panitia makro. Ya, makro yang sudah terpilih seperti tadi itu nomor undian saja, makronya belum ditampilkan. Ya. Makro yang dibaca pada MKK UAS. Makro yang akan dibaca oleh peserta itu diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Makro yang dipilih itu berasal dari kitab Nihayatuz Zen, baik babak final ataupun penyisian. Pada babak penyisian, setiap makronya berjumlah 5 baris. Dan babak final berjumlah 7 baris. Jadi nanti ditampilkan ya. Contoh makronya, bentar ya, nunggu selesai penjelasannya. Setiap peserta diwajibkan menyelesaikan semua pembacaan 5 baris untuk makro penyisian dan 7 baris untuk makro final. Ketidakmampuan membaca ke semua baris pada makro yang dipilih akan berpengaruh terhadap pengurangan nilai yang mana akan dilakukan oleh Dewan Juri. Keempat, makro disiapkan oleh panitia di setiap majelis lomba dalam bentuk undian, baik penyisian ataupun final. Memilih makro oleh peserta dilakukan di setiap komisi masing-masing melalui undian sebelum peserta tampil. Jadi nanti Anda ketika dimintai tampil, itu nanti mohon diangkat tangannya ketika Anda sudah siap. Jadi ketika Anda sudah siap, mohon diangkat tangannya. Ya. Bisa ya ngangkat tangan ya. Kalau enggak bisa itu ada fiturnya itu ya. Coba sampean lihat di bawah itu. Silakan belajar untuk masalah operasional Zoom saya harap sudah bisa nih. Enggak perlu kami jelaskan di sini. Fitur-fitur pokok itu ya harus tahu ya. Kesalahan ditanggung peserta terkait masalah apa? Penggunaan fitur Zoom.
Makro disiapkan oleh panitia. Kemudian pemilihan makro oleh peserta dilakukan di setiap komisi melalui undian sebelum peserta tampil. Jadi sebelum tampil, makro undian diundi seperti tadi, baru Anda dipersilahkan untuk membaca makro yang sudah ditampilkan oleh panitia. Makro yang telah diambil itu akan ditampilkan di layar seperti ini ya. Jadi contoh makronya seperti ini. Nah, ini adalah contoh makro. Ya. Faslun fi bayani qadrin nisobi dan seterusnya ila akhirih ya. Makro nomor 200. Jadi ini ya, ini ketika ditampilkan nanti langsung Anda baca bismillah dan faslun. Enggak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi ila akhirih. Ya, yang mana mukadimah itu justru akan menghabiskan durasi Anda. Dan itu juga mempengaruhi nilai Anda. Oke? Itu biar tidak penasaran bentuk makronya. Selanjutnya, kami lanjutkan ke juknis. Yeah. Keren abis. Yeah. Yeah. Oke ya. Panitia mengumumkan kepada Dewan Juri makro yang telah dipilih oleh peserta. Jadi nanti sampean akan mendengarkan dari MC itu mengatakan, inilah penampilan Muhammad Al-Fatih gitu ya. Dari Universitas Al-Azhar Mesir akan membacakan makro nomor sekian sesuai undian yang didapat. Peserta membaca makro yang telah dipilih sesuai instruksi panitia. Jadi instruksi panitia nanti Anda dengarkan ya. Contoh ya. Contoh, jadi slide yang sudah muncul itu ya, slide yang muncul itu sama coba lihat itu kan di slide show nanti akan muncul suara ya yang berisikan perintah ya. Enggak. Sesi pertama, baca bagian kitab undian Anda dengan membaca lantang dan jelas. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Faslun fi bayani qadrin nisabi ila akhirih. Anda baca sampai selesai ya, sampai yaskutu syahadatuhu. Nih, berarti itu itu durasi akan berjalan terus ya sampai 2 menit. Ketika habis waktunya. Sesi kedua, terjemah dan jelaskan bagian kitab undian Anda. Nah, itu muncul perintah selanjutnya dan langsung Anda terjemah. Pasal ini menerangkan tentang kadar nisab dan seterusnya. Ya, oke. Kita play memori. Sesi ketiga, tanya jawab, jawab pertanyaan juri dengan benar dan jelas. Langsung juri akan memberikan pertanyaan kepada Anda dan langsung dijawab. Kemudian juri kedua juga akan memberikan pertanyaan kepada Anda dan langsung dijawab. Nah, ketika sudah selesai, waktu Anda telah berakhir, akhiri dengan salam dan silahkan kembali ke tempat duduk Anda semula. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda langsung matikan mic-nya. Gitu ya. Kita kembali ke juknis. Ini hanya contoh saja ya. Supaya nanti saat
Pas hari H Anda tampil dan tahu alurnya. Aturan dan teknik cara membaca makro oleh peserta. Pada sesi ini membaca makro, setiap peserta harus mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Peserta wajib membaca makro sesuai undian yang telah dipilih. Peserta hanya membaca saja, ya, tanpa memaknainya. Ya, jadi tidak usah faslun utawi iki iku fasal suwiji kanggo wong Jawa, ya. Atau yang Madura faslun dining paneka. Ya. Saya orang Jawa, tidak bisa Madura, ya. Maaf ya. Jadi dan seterusnya yang dari luar negeri yang Melayu juga seperti itu. Faslun kadawa kadara dan seterusnya, ya. Tidak usah dimaknai, langsung baca Arabnya saja kayak Anda baca Quran itu, ya. Oke, kemudian peserta tidak diperbolehkan memaknai teks makro yang dibaca, baik makna Jawa, Madura, Indonesia, Inggris, Arab dan seterusnya, ya. Peserta wajib menyelesaikan pembacaan makro yang telah ditentukan oleh panitia, baik babak penyisian ataupun final. Jika dalam durasi 1 menit belum ada yang terbaca sama sekali makronya, maka panitia akan memasukkan ke sesi terjemahan atau murad. Jadi nanti contoh, ya. Contoh ketika makro itu tampil, ya. Ketika makro itu tampil, nah ketika perintah pertama itu dibunyikan, ya. Error, ya. Bentar, ya, ada error. Iya, mohon maaf ini. HP-nya kurang support. Ya, ini, oke. Jadi nanti kalau ada kejadian seperti ini, ya. Sesi pertama, baca bagian kitab undian Anda dengan membaca lantang dan jelas. Sampai durasi 1 menit, ya. Lah, durasi 1 menit sudah lewat, tidak terbaca ini yang namanya makro, ya. Tidak bilang faslun, diem aja. Ini sama panitia akan dipercepat. Langsung dimasukkan sesi yang kedua. Sesi kedua, terjemah dan jelaskan bagian kitab undian Anda. Nah, gitu, ya. Itu untuk efisiensi waktu, karena peserta yang lain juga menunggu. Kalau sudah tidak siap, mending tidak usah tampil, gitu, ya. Karena ini event sangat bergengsi sekali, jadi mohon kualitasnya juga diperhatikan, ya. Oke, kita lanjutkan ke juknis. Lanjutkan ke juknis. Jika peserta tidak mampu menyelesaikan pembacaan semua batas makro yang telah dipilih, 5 baris untuk penyisian, 7 baris untuk final, maka setiap baris yang tidak dibaca akan dihitung 3 poin kesalahan. Ini berlaku untuk yang aspek nahwu shorof, ya. Atau setiap baris yang tidak terbaca, dalam 1 baris itu yang ada yang tidak terbaca, itu akan otomatis dikurangi 1,5 poin. Ya. Ini dari sisi nahwiyah sorfiyahnya. Kemudian kesalahan yang dimaksud itu bisa dari sisi nahwiyahnya atau sorfiyahnya atau keduanya dalam 1 kalimat. Itu dihitung 1 kesalahan. Semisal Zaidun, tulisannya kan za ya dal, za ya dal. Itu kok dibaca Zaidun semisal. Padahal yang benar adalah zida, pakai fi'il madhi yang dimajhulkan, dibaca Zaidun. Itu otomatis nahwunya salah, wazannya salah, sigotnya juga salah. Itu dihitung 1 kesalahan karena basisnya kita pakai kalimat, bukan dari sisi nahwiyah soriyahnya. Paham, ya? Yes. Hitung kesalahan 1 poin.
Kemudian penilaian aspek nahwiyah itu terfokus pada i'rab, ya. Untuk sorfiyah pada wazan dan sigot. Artinya apa? Harokat kalimat mulai awal sampai akhir itu harus jelas. Tidak boleh diwakafkan atau disingkat. Diwakafkan contohnya, semisal barusan faslun fi bayanin nisobi. Anda baca faslun fi bayanin nisob. Lah gitu ya. Itu diwakafkan. Itu tidak boleh, ya. Atau disingkat, ya. Ayu syai'in, Anda baca aish gitu, biar lebih cepat katanya. Itu juga tidak boleh, ya. Sehingga kita pakai gramatikal Arab yang baku, ya, sesuai nahwu shorof. Tidak pakai amiyah, ya. Amiyah tidak disarankan sama sekali. Peserta wajib menyelesaikan pemurotan atau penerjemahan makro yang telah ditentukan oleh panitia, baik final ataupun penyisian. Jika peserta tidak mampu menyelesaikan pemurotan atau penerjemahan semua batas makro, maka setiap baris yang tidak dimuroti atau diterjemah nilai maksimal dari tiap aspek akan dikurangi 20 per baris. Atau baris yang tidak termuroti sebagian, nilai maksimal dari tiap aspek akan dikurangi 10. Karena untuk pemurotan ini atau penerjemahan ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang mana nilai maksimal dari masing-masing aspek adalah 100. Aspek yang pertama adalah kelengkapan. Artinya ketika 5 baris, maka kalau menerjemah jangan sampai hanya 2 baris atau 3 baris. Sehingga nanti baris yang tidak terjemah, semisal ada 2 baris yang belum terjemah, itu otomatis nilai maksimal untuk kelengkapan Anda adalah 60 karena 2 baris yang hilang. Kemudian kalau sebagian saja, sebagian baris yang termuroti atau terjemahkan, otomatis nilai maksimal daripada kelengkapan itu juga dikurangi 10. Sehingga tidak bisa 100 nilai maksimalnya, tapi 90. Kemudian aspek yang kedua yang dinilai dalam sesi pemurotan atau penerjemahan adalah, jangan dicoret-coret nih ya. Dalam sesi penerjemahan itu adalah aspek ketepatan atau kebenaran makna dalam memaknai mufrodat. Ya, buruk, semisal kata-kata buruk yang seharusnya diartikan haid, Anda artikan suci, semisal. Itu contoh saja ya, tidak usah berdebat masalah fikih, meskipun dalam fikih itu ada khilafiyah ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tata bahasa atau diksi. Pilihan kata itu harus yang memahamkan. Kita tetap pakai rumusnya sastra itu ya, singkat, padat, dan jelas atau memahamkan. Bukan singkat padat tapi bulat ya. Itu akan mengurangi nilai Anda. Pada sesi penerjemahan, murad atau sesi penerjemahan atau murad, skor itu berdasarkan rata-rata dari 3 aspek ini. 1, nilai aspek kelengkapan terjemahan dari setiap kalimat pada makro, seperti yang disampaikan tadi. 2, aspek ketepatan terjemahan atau kebenaran dalam memaknai mufrodat, dalam mengartikan dari setiap kalimat pada makro. 3, aspek tata bahasa atau diksi, terjemahan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas atau memahamkan. Nilai maksimal dari tiap aspek ini adalah 100 dan minimal 1. Jadi nono ceritane Anda hutang, nilainya min 20, enggak ada ya. Peserta yang tidak menyelesaikan pembacaan sampai akhir makro masih diperkenankan untuk memuroti. Semisal tadi makro yang ada itu sampean bacanya enggak sampai selesai, berhenti di tengah semisal. Maka dalam sesi yang kedua, pemurotan atau penerjemahan itu Anda diperkenankan memuroti sampai akhir, meskipun ada yang belum terbaca. Ini ada gambaran, contoh semisal pada babak penyisian dalam 2 menit awal, Anda hanya mampu membaca 4 baris, ada 1 baris yang belum terbaca, maka kekurangan 1 baris akan dihitung salah 3 poin dari sisi nahwu sorofnya. Kalau dari sisi terjemahannya tadi, dari tiap aspek dikurangi 20.
Sehingga mohon kalau meskipun bacanya belum selesai, kalau nerjemah diusahakan untuk selesai supaya nilai terjemahan Anda maksimal. Kemudian kriteria penilaian pada MKK sesuai yang disampaikan tadi ada 3 aspek, aspek nahwiyah sorfiyah yang terfokus pada i'rab, wazan dan sighot. Yang kedua adalah aspek murad terjemah, kelengkapan, ketepatan atau kebenaran makna, tata bahasa atau diksi dari terjemahan. Yang ketiga, penilaian aspek tanya jawab, yang mana ini akan ditanyakan oleh juri. Juri bebas bertanya apa saja seputar nahwiyah sorfiyah ataupun fiqhiyah yang sudah dibaca oleh Anda. Teknik penilaian MKK. Satu, pada aspek nahwu sorof, penilaian pada bagian ini menggunakan sistem pengurangan skor atau nilai. Jadi setiap peserta di awal itu sudah punya nilai 100, punya skor 100, baik pada penyisian ataupun final. Nilai ini akan dikurangi kelipatan 4 sesuai jumlah kesalahan nahwiyah atau sorfiyah, atau keduanya dari setiap kalimat saat membaca. Ya, semisal tadi faslun Anda baca fusila misalnya, itu kan salah. Sehingga nanti nilai 100 itu dikurangi 1 poin. 1 poin ini nilainya 4. Sehingga 100 dikurangi 4, otomatis nilai Anda pada waktu itu berapa? 96. Dan seterusnya jika ada kesalahan yang selanjutnya. Jika peserta tidak mampu menyelesaikan pembacaan, baik di final ataupun di penyisian, setiap baris yang tidak dibaca dihitung 3 poin kesalahan. Kemudian kalau tidak terbaca sebagian, maka akan dihitung 1,5 poin kesalahan. Ini dari bidang nahwiyah sorfiyah. Untuk aspek murad atau terjemahan, penilaian ini menggunakan sistem akumulasi nilai. Yang mana Anda tahu tadi dalam sesi murad atau terjemah ini, aspek penilaiannya ada 3. Kelengkapan terjemahan, ketepatan atau kebenaran dalam menerjemah, tata bahasa yang baik dan benar. Ya. Itu masing-masing aspek nilainya 100. Kecuali nanti ada baris yang enggak dimuroti. Itu otomatis dari tiap aspek akan dikurangi 20 per barisnya. Dan 10 untuk baris yang ada sebagian kata yang tidak dimuroti. Kemudian aspek tanya jawab, ya, itu nilainya 1 sampai 50 kisarannya. Jadi ini hanya nilai tambahan saja. Tapi kalau sama-sama bagus di nahwu sorof dan terjemahannya, ini bisa jadi penentu nanti. Jadi jangan meremehkan aspek tanya jawab. Tetap kita harus perhatikan. Sehingga jika diakumulasi, nahwu sorof nilainya 100, murad terjemah 100, tanya jawab nahwu sorof 50, pemahaman 50, totalnya 300. Ya. Itu nilai tertinggi. Ya. 300 itu berarti nilai perfect. Ya. Jadi usahakan sampai skor yang 300 itu. Baru Anda bisa berangkat umroh ya. Oke, ya. Kemudian kisi-kisi. Ya. Pada sesi tanya jawab, pertanyaan diajukan langsung oleh dewan juri. Jadi panitia tidak menyiapkan soal ya. Jadi itu otodidak dari dewan juri, mau tanya apa itu dipasarkan ke dewan juri. Kemudian sesi tanya jawab ini bidang nahwu sorof 1, durasinya 1,5 menit pada babak penyisian dan 2 menit pada babak final. Bidang murad atau terjemah juga 1 pertanyaan langsung dijawab, durasinya 1,5 menit untuk penyisian dan 2 menit untuk final. Dewan juri diperbolehkan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kembali kepada peserta perihal sesi bacaan. Jadi boleh dewan juri tadi mohon diulang ini kata ini dibaca apa, misal faslun dibaca fusila. Ketika dewan juri mempertimbangkan hal itu tidak jelas. Ya. Oke, kita lanjut. Ya.
Model atau bentuk pertanyaan, soal yang diajukan kepada peserta itu soal esai. Jadi jangan berharap iso tepat-tepaan milih A, B, C, D gitu ya. Tidak ada. Sifatnya uraian. Biasanya pertanyaannya jelaskan mengapa, bagaimana, atau apa. Pertanyaan atau soal bidang murad diajukan oleh Dewan Juri kepada peserta, itu juga boleh dari sisi pengembangan masalah fikihnya. Misal Anda dikasih pertanyaan yang bersifat aktual, disuruh merelevansikan, menyesuaikan dengan kitabnya, bisa apa enggak, itu juga boleh. Peserta diperkenankan merubah jawabannya satu kali. Anda boleh merubah jawaban satu kali. Ini jadi apa misal? Fa'il. Kemudian diangan-angan kembali, enggak, naibul fa'il misal. Itu boleh satu kali. Sehingga jawaban kedua yang dipakai. Total durasi atau sesi tanya jawab itu 3 menit. Kemudian untuk babak penyisian dan 4 menit untuk babak final totalnya. Nah, untuk durasi tampil saat penyisian, 2 menit pertama untuk membaca makro ya tanpa makna. Faslun fi bayani, terus nggak usah faslun utawa ikiku, nggak oleh ya, tak boleh ya. Langsung faslun fi bayani ila akhiri ya. 2 menit. Kemudian untuk 2 menit selanjutnya adalah sesi memuroti atau menterjemah. Dan yang ketiga adalah 3 menit, yang ketiga menit untuk sesi tanya jawab. Jadi total ada 7 menit untuk penyisian. Untuk final, total 10 menit. 3 menit berikutnya muroti terjemah, 4 menit untuk tanya jawab. Penetapan juara. Penetapan juara dan terbaik bidang ini tidak ada ini. Karena kita ganti dengan juara putra dan putri. Itu salah ketik, mohon maaf. Ini salah ketik. Agak tipu ini. Devisi acaranya ini. Penetapan juara ini ada untuk kategori putra dan putri ya, karena umrohnya kita ini 2, insya Allah ya, dan itu pasti nanti Anda ini akan didokumentasikan sebagai bukti kalau kita merealisasikan hadiah musobaqoh, karena Anda ini calon ulama ya. Mohon kualitasnya itu harus dijaga bacaannya. Masya Allah, ulama internasional se-Asia Tenggara. Kategori juara MKK itu ada 1, 2, 3 putra dan ada 1, 2, 3 putri. Umroh hanya untuk 1 putra dan 1 putri. Untuk yang 2, 3 itu tidak ada umroh ya. Tapi mendapat banyak hal seperti puluhan kitab turos ya, yang seandainya dinominalkan juga bukan nominal yang kecil ya, tetap Anda harus memperjuangkan. Kemudian teknis penetapan juara, ini adalah bentuk transparansi kita kepada Anda, mohon diperhatikan. Keputusan penetapan juara 1, 2, 3 didasarkan atas ranking hasil penilaian tertinggi babak final hanya 1 kali. Sehingga juara 1, 2, 3 putra ataupun putri itu ya 1 kali tampil itu. Sehingga tampil maksimal. Kedua, pada penetapan juara 1, 2, 3 jika terjadi kesamaan nilai atau skor, misal sama-sama perfect gitu ya. Berapa? Ada yang 280 dan 280 misal. Yang 280 2 orang misal. Maka keputusan juara didasarkan atas penilaian tertinggi dari aspek nahwu shorof. Jadi aspek utama adalah nahwu shorof. Jika ditemukan nahwu shorof masih sama dengan aspek yang lainnya, maka dilihat aspek murodnya. Ketika aspek murad masih sama, dinilai tanya jawab. Bila masih sama, maka kedua peserta diberi masing-masing 2 pertanyaan oleh Dewan Juri dalam aspek nahwu shorof dan murad. Sehingga nanti muncullah yang terbaik atau yang diterima di antara kedua
jawara tersebut yang nilainya sama. Dan yang terakhir, keputusan Dewan Juri adalah final. Tidak ada komplain dan tidak dapat diganggu gugat. Itu serangkaian dari juknis ini. Ini untuk sesi pertanyaannya. Kita kasih durasi berapa menit, Pak Panitia? Hah? Berapa kita kasih durasi berapa menit? Ya, tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon untuk yang operator ya. Operator sebelum ini jangan coret-coret ini ya. Operator mohon yang angkat tangan dikasih mic ya. Untuk yang lain dimatikan ya. Yang angkat tangan dikasih mic dan yang lain dimatikan. Untuk keseksamaan dalam sesi tanya jawab ini supaya jelas ya biar tidak rame. Oke. Monggo diangkat tangannya. Ya. Oh, angkat tangan pakai Zoom ya, enggak boleh pakai gini, enggak boleh, enggak dianggap sampean. Enggak boleh gaptek mulai sekarang ya. Harus ngikuti perkembangan. Nah, itu contoh ya. Ini admin PP Tausikul Furqon. Admin monggo dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu Ustadz. Mohon maaf ini mau tanya untuk kaitannya makro tadi yang sesuai yang saya pahami. Makronya kan tampil di layar ya nanti ya. Ya. Nah itu kalau makro seperti contoh itu mohon maaf menurut kami kok terlalu kecil mungkin ya kalau ditampil di laptop nanti. Apa mungkin kelanjutannya itu lebih diperbesar atau bagaimana nggih? Mohon petunjuk. Matur nuwun. Ini kalau memang laptop Anda itu sekitar 10 inan, otomatis itu ya kecil ya. Lah kalau kurang besar, sampean bisa pakai proyektor fasilitasnya. Pakai proyektor, Anda sambungkan, Anda tampilkan ke proyektor ya. Jadi bisa besar ya. Kalau Anda minta dari kami yang memperbesar, ya, sedangkan device Anda itu pakai HP atau pakai laptop yang 10 in tetap tidak kelihatan ya. Jadi solusinya Anda bisa pakai proyektor. Lembaga silakan memfasilitasi ya. Siap ya? Siap tampil maksimal ya. Ya siap. Cuma kan kalau tampilannya memang fontnya memang segitu. Mohon maaf nih Ustadz, biasanya memang tampilannya segitu, walaupun pakai proyektor. Itu kan memang tampilannya memang fontnya segitu. Jadi menurut kami kok kurang jelas ya. Kalau memang seperti itu, coba kami akan simulasikan pakai proyektor dulu. Ya. Ini aja untuk supaya bukannya kita enggak mau tahu ya. Artinya kita sudah belajar fitur Zoom kan ya. Nanti operator panitia kita ya orang profesional tentunya. Ya. Jadi nanti ketika tampilannya kecil, itu silakan pakai proyektor itu diperbesar aja. Kalau masih ada keluhan, nanti bisa langsung tanya bagaimana caranya supaya tampilannya besar. Gitu ya. Ke admin kita. Kita punya admin di grup peserta itu ya. Minta tutori, bisa. Namanya Pak Basir. Oke. Atau Pak Faisal. Ya. Cara langsung dijapri aja. Langsung Anda ditutori gratis. Gitu ya. Oke? Baik, terima kasih. Oke, kalau sudah tangannya diturunkan ya. Kita ganti yang lain. Monggo admin dipilih aja satu. Oke, yang sudah dikasih mic, monggo.
Laili Indana, monggo. Iya, terima kasih atas waktunya. Kami peserta atas nama Naili Indana Zulfa dari SMA Salahuddin Kejuruan. Untuk makronya ini mulai dari bab apa sampai bab apa. Ini kan harus ditentukan juga. Eh, mohon diulang ya. Untuk makronya ini kan harus diberitahukan kepada peserta mulai dari bab apa sampai bab apa awalnya ini. Itu Kak, itu Oke. full kitab. Oh, full Ya, kitab itu itu. Zen random. Jadi ya nanti kita ambil random. Oh, random. Random. Ya, tepak-tepakan. Oh, Sopo tebak-tebakan. tepak. Oke, oke. Oke ya. Oke, Siap oke, tampil terima maksimal. kasih. Oke. Selanjutnya ada lagi? Monggo. Kalau sudah mic-nya dimatikan ya. Angkat tangannya diturunkan. Oke. Selanjutnya admin. Zuhro. Ada Zuhro. Oh, enggak jadi. Monggo yang lain admin. Habibi, monggo Habibi. Mic-nya dihidupkan. Halo, Zuhro, halo. Oke, Zuhro, monggo Zuhro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan tentang standar nahwu dan sorofnya. Standar nahwu sorofnya yang dipakai itu apa? Kemudian sorofnya juga standarnya apa begitu. Oke, terima kasih. Oke, kalau untuk nahwu sorof kita pakai jurumiyah imriti, Pak. Ya. Bro, nahwunya dengar ya? Imriti, kemudian ya. Kalau sorofnya? Sorof. Gandengannya amsila sama maksud itu ya. Amsilah tasrifiyah itu. Ya, sama maksud. Oh, maksud. Nggih, termasuk qawaidul ilalnya apa enggak? Qawaidul i'rab enggak masuk. Ya. Bukan qawaidul ilal. Ilal masuk. Nggak usah ya. Nah, itu masuk kategori sorof. Ya. Atau masuk kategori sorof. Oke, nggih. Gitu Jadi, ya. kami ulangi standar nggih nabiyanya jurumiyah sama imriti nggih. Jurumiyah imriti, terus amsilatut tasrifiyah maksud. Ya. Oke. Gitu ya. Maksud. Oke, berarti untuk tasrifiyah yang lugawinya masuk. Ya, yang namanya yang masuk, Mas. Ya. Amsilahnya yang tasrif. Namanya amsilah tasrifiyah itu yang mulai awal sampai akhir ya. Logo yang untuk apa namanya? Maksud juga mulai awal sampai akhir. Dimaksud kan juga ada ilalnya itu ya. Iya, kan ada bukan, maksud saya ada amsilah tasrifiyah itu kan juga memuat istilahi sama lugawi begitu kan? Iya, itu satu kitab, Mas. Apakah dua-duanya? Iya, amsilatut tasrifiyah itu satu kitab yang isinya lugawi sama istilahiyah itu ya. Istilahi. Oke, baik, terima kasih. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat tangannya dimatikan, mic-nya dimatikan ya. Terus Habibi, mic-nya dihidupkan, monggo. Habibi, cek. Cek. Oke, masuk. Oke. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ini saya mau tanya soal kriteria ruangan yang dibuat Zoom nanti itu harus seperti apa? Apa harus pakai background yang seperti tadi? Atau yang lain seperti masalah ada seseorang ataupun ada buku yang tergeletak itu apa mengurangi poin? Gimana? Masalah kriteria ruangan yang nanti akan dipakai untuk Zoom. Itu apa harus pakai background seperti yang sekarang ini, sama misal ada orang ataupun kitab yang tergeletak itu apa bisa mengurangi poin? Ini Mas, untuk background wajib menggunakan background yang sudah di-share oleh panitia ya.
perkara nanti ada yang main curang, kita sudah antisipasi dengan durasi yang minim, dengan makro yang acak, ya, itu otomatis hal-hal kecurangan yang seperti itu akan ya sedikit terkurangi. Artinya potensi untuk hal itu sedikit, ya. Untuk aturannya supaya tampil maksimal, supaya sportif, ya, hal-hal yang seperti itu ya harus dihilangkan, ya. Karena kita nggak bisa ngecek ruangan sampean, nggak bisa, ya. Tapi Anda harus sportif sebagai peserta, ya. Ya. Kasih. Oke, lanjut, admin. Hah? Xiaomi. Oke, Xiaomi. Xiaomi hadir? Iya. Nggak hadir. Hadir, Ganti hadir. yang lain. Oh, hadir. Hadir, Pak. Mana Mau wajahnya? tanya, Oh, enggak ada wajahnya. Oh iya, ada wajahnya. mau tanya Oh perihal iya. waktu. Nah, Gimana, Pak? Udah. Mohon maaf, Pak. Mau tanya perihal waktu Bapak penyisian itu jam berapa, Pak? oh tak tutup sama Mas. Ya. Cari yang lain. Baca juknisnya ya. Oh, main-main sampean kalau tatap muka. Juknisnya dibaca dulu, ya. Oke, yang lain monggo. As'ad. Mic-nya dihidupkan, Ad. Cek, cek. 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 Xiaomi matikan ya. As'ad, cek. Cek, cek. As'ad. Halo, cek, cek. Sudah masuk, Ad. Oh ya, Pak. Mau tanya. Ya. Itu yang dibaca makronya, apakah mungkin diambilkan dari pertengahan kayak wasalisu atau asani? Diulang, Ad. Apakah mungkin makro yang dibaca itu yang diindikan mengambil dari pertengahan-pertengahan pembahasan? Jangan gremeng kalau ngomongnya. Agak mengap sedikit ya. Terus mic-nya itu agak dijauhkan ini. Apakah mungkin makro yang dibacakan itu diambilkan dari pertengahan pembahasan? Ya, nih. Nanti kisi-kisinya juga kita tidak mungkin ya moro-moro langsung atof atau pakai laukana gitu ya. Artinya kita tidak mungkin membuat sampean bingung marjek domirnya kemana itu ya. Pasti kita mau awali dengan istiqnafiyah itu ya. Oke gitu ya. Kalau contoh ada lagi. Ini mau tanya, Ustaz. Permisi, Ustaz. Belum sih. Masih ada. As'ad belum selesai. Ya. Belum. Terus Ayat. Apakah boleh menjawab pertanyaan nahwu itu menggunakan alfiyah? Menggunakan Alfiyah. Alfiyah. Oh, nggih monggo. Monggo. Silahkan. Silahkan. Samain pakai balago juga enggak apa-apa. Pokok sesuai, pokok benar jawabannya ya. Pakai cuman juga enggak apa-apa ya. Pokok hafal ya. Sesuai jawabannya dengan pertanyaannya. Iya. Oke? Ya. Izin bertanya, Ustaz. Masih ada yang lain banyak nih ya. Masih, Ustaz. Saya, Ustaz. Furkon, ya monggo Furkon. Yang lain dimatikan dulu. Furkon. Kalau mau masuk angkat tangan dulu ya. Furkon. Masuk. Tentang ini Ustadz, makro yang
ditampilkan atau diundi itu berapa lama sebelum tampil? Apa setengah jam, 5 menit, atau bagaimana? Gimana? Makro yang akan diundi tersebut 5 menit sebelum tampil, 15 menit, atau berapa lama gitu? Jadi gini, nama Anda dipanggil oleh MC ya. Kemudian inilah penampilan peserta atas nama Furkon. Ya. Nggak tahu dari mana itu, disuruh namanya menyesuaikan format. Nggak disesuaikan sama namanya. Ya. Nanti penyisian harus sesuai itu namanya ya. Iya. Jadi ketika nama Anda dipanggil, itu otomatis nanti akan ditampilkan undian dulu sama panitera. Setelah ditampilkan, kemudian Anda dipersilahkan baca dan langsung baca. Ya. Itu enggak lama kok, paling 2 menitan atau 1 menit lah paling itu ya. Kalau jaringannya normal paling 1 menit. Sehingga Langsung. nanti termasuk biar enggak lama itu, delay-nya enggak lama, sama cari laptop yang support, ya, internet yang support, kemudian tempat yang sinyalnya support juga, ya. Supaya itu kan juga hubungannya sama delay, ya. Oke ya. Berarti undiannya itu nggak sekaligus, tapi dipanggil baru dibagikan makro gitu. Iya, jadi gini ya, ini prakteknya ya. Misal MC mengatakan, ya, untuk penampilan yang selanjutnya atas nama Furkon dari lembaga enggak tahu, ya. Dari negara juga enggak jelas. Nomor urut sekian akan membaca makro yang akan diundi. Itu otomatis yang namanya operator itu langsung menampilkan undian. Nah, ini durasinya, is. Nah, itu langsung keluar itu ya. Itu langsung diundi, jedek. Setelah keluar, nomor makro berapa? 33. 33 ya. Nanti MC akan mengatakan, inilah penampilan Furkon nomor urut sekian dari lembaga tidak jelas akan membacakan makro nomor 30. Tampillah makro itu. Itu ya. Ya, berapa menit itu? 5 menit ya? 5 menit. Ya itu ya segitu waktu durasinya antara ngundi sampai tampil makronya seperti itu, ya. Oh iya, terima kasih. Oke. Langsung Anda baca, ngikuti itu ya. Sesi ketiga, tanya jawab, jawab pertanyaan juri dengan benar dan jelas. Baik. Hanya contoh instruksi saja langsung diikuti ya. Ya, sudah ya, jelas ya? Jelas. Ya, saya harap tidak ada loading nanti ketika ada instruksi ya. Oke, yang selanjutnya admin siapa? Amit, ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut juknis itu yang dibaca itu bab fikih ibadah, muamalah, kira-kira berapa persen ibadahnya, apa ibadahnya semua, fikih ibadah semua atau fikih muamalah atau seperti apa persentasenya? Terima kasih. Ini ya sesuai dengan juknis itu termasuk nggih, napa? Ya rahasia dari panitia sebenarnya. Untuk kisi-kisinya ya random. Artinya ada bab yang enggak kita pakai. Kita ngambilnya random. Kadang bab zakat, kadang bab sholat, kadang juga bab masalah malabis awani, kadang bab dan seterusnya ya. Jadi itu random. Untuk prosentasenya kami tidak sebutkan. Itu dokumen negara. Yang pasti Anda harus belajar mulai awal sampai akhir itu.
Ya, ya maksud kami Anda coba sampaikan ke anak didiknya ya, karena Anda tidak masuk kriteria untuk mengikuti lomba. Oke Pak, gitu ya. Iya. Mohon disampaikan dengan jelas supaya anak didiknya bisa tampil maksimal ya. Yes. Iya. Ada lagi Pak? Benar, Ustaz. Sudah. Selanjutnya admin. M. Alinuha. Enggak. Assalamualaikum. Itu mohon dimatikan. Ya, Amip dimatikan ya. Oke. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, mau bertanya nomor urut saat Bapak penyisian. Karena kita biar nggak nunggu mulai pagi sampai sore mungkin. Saya pas jam berapa kan enak bisa nunggu gitu. Loh. Oke, gini Mas. Ya. Jadi Anda mulai pembukaan, kemudian pas penyisian berlangsung, itu harus ngikuti awal sampai akhir. Ya. Itu aturan kita. Oh gitu. Nah, tak boleh kalau Anda telat, ya, telat, misal jam 8 Anda belum on time ya, kemudian lewat 1 menit misal Anda tidak bisa masuk, otomatis didiskualifikasi. Ya. Oh begitu. Tapi untuk waktu pasti majunya Pak, apa nggak ada nomor urut atau bagaimana mungkin? Untuk komisi atau ruangan dan nomor urut tampil itu nanti ada SK lagi. Ya, ada SK lagi terkait masalah nomor urut tampil dan ruangannya. Ruangan Zoom, ya. Oke. Oke. Lanjut admin. Muhammad Sakif. Ya. Muhammad Sakif. Mic-nya dihidupkan. Mau tanya Ustadz. Mau tanya. Tadi dari awal technical meeting itu kan ada beberapa error dari pihak panitia. Nah, ketika nanti di tengah-tengah membaca peserta, ketika nanti error itu bisa terjadi, itu sikapnya itu gimana? Mengulangi atau dipindah makro atau gimana, Ustadz? Mau tanya itu. Oke, terima kasih. Jadi seandainya ada error jaringan ya, yang Anda maksud itu, jika disamakan dengan error tadi, itu error jaringan. Jika ada kata yang terlewatkan, itu otomatis nanti kan juri minta untuk mengkonfirmasi bacaannya itu. Makro tetap tidak bisa ditukar sama yang lain. Makro tetap, kemudian untuk yang tidak terbaca atau kurang jelas itu biasanya dikonfirmasi. Karena di aturan juknis itu kalau ada ketidakjelasan bacaan dari peserta, maka juri akan mengkonfirmasi kesalahan tersebut. Gitu Mas ya. Oke, terima kasih. Lanjutnya Kiai mau tanya, mau minta mungkin nanti di-share di grup, mungkin lebih kami peserta yang lain juga akan 100% memahami teknis perlombaannya mungkin Jadi ini monggo. Sampean sudah masuk grup apa belum? Sudah. Oh ya, itu sebelum masuk acara meeting ini kami sudah share Mas ya. Nah, mohon perhatiannya kalau ada setiap informasi diperhatikan ya. Kalau sekedar simulasinya udah ya, terima kasih, mohon maaf. Oke, siap. Lanjut, admin. Aji Dharma, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya mana ini? Mas? Gimana Pak? Orangnya mana ini? Tidur ya? Ada Pak, cuman tidak mau menggunakan peci soalnya lagi di luar.
Boleh bertanya? Di video aja, enggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Sip, ketok ganteng rek. Oke, saya udah masuk. Mau bertanya, Pak, terkait nanti ketika di breakout room, apakah peserta yang lain bisa melihat penampilan yang sedang tampil? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait makro, tadi ada beberapa makro yang ditampilkan, itu masih sebagian kalimat masih ada yang terdapat harokatnya, apakah memang itu sudah final makronya, di beberapa kalimat ada harokatnya, atau nanti dari panitia kemudian membentuk makro yang full kosong gitu. Terus yang ketiga, mohon di-spill terkait peserta dari luar negerinya, kira-kira ada berapa orang ya dari 104 peserta ini? Terima kasih. Oke. Untuk yang pertama, masalah Zoom-nya ya. Tadi ketika awal Anda masuk, itu kan ada pembukaan, itu semua peserta tampil, kita belum breakout. Kemudian setelah pembukaan itu selesai, Anda dan teman-teman yang lain itu masuk ruang breakout yang sudah sesuai SK itu. Ya, masuknya masuk sendiri, jangan sampai masuk di ruang yang lain. Ya. Artinya Anda tidak bisa lihat penampilan dari peserta yang lain di ruang selain ruangan Anda. Tidak bisa masuk gitu ya. Jadi yang paling penting sebenarnya ketika mulai memasuki Zoom, nama itu disesuaikan dengan format yang sudah disarankan oleh panitia. Punten Yang Pak bisa Ustadz. masuk hanya satu. Mau nggak pribun? Kan nanti setelah masuk breakout room kan satu roomnya kan tadi ada 15 katanya ya. Nah, dari 15 orang itu kan nanti yang tampil satu-satu dong. Nah, nanti itu tampilnya di dalam breakout room itu juga sehingga nanti 15 peserta ini bisa melihat penampilan yang tampil tersebut Oh, iya. atau nanti ada room sendiri. Tidak ada. Jadi kalau yang tampil bisa dilihat yang lain, ya. Siap. Dalam satu ruangan. Kalau beda ruang, tidak bisa Mas. Ya. Kalau masih satu ruang, ya bisa. Makanya nanti kan tidak boleh keluar. Artinya tetap di ruangan selama sesi berlangsung. Tujuannya ya juga untuk memperhatikan juga. Itu Mas ya yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Terkait makro tadi ada beberapa kalimat yang masih terdapat harokat. Untuk makro itu nanti benar-benar fix, tidak ada harokat ya. Itu hanya sampel saja. Kemudian yang ketiga, masalah dari luar negeri itu kenapa? Ada Thailand, ada Malaysia juga. Kira-kira ada berapa peserta gitu Pak? Biar apa? Kan buat relasi juga sekiranya ada kesempatan. Dari dua negara. Ada 4 orang dari luar negeri itu. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, lanjut. Adin. Adin, monggo mic-nya dihidupkan. Maaf, menanyakan semisal kan dari lembaga kami mendaftarkan 2 orang, satu putra satu putri. Lalu nanti ketika suaranya enggak jelas. Cek apakah sudah jelas, Ustaz? Cek. Oke. Jadi begini kan, jadi kan lembaga kami mendaftarkan 2 orang. Nanti ketika Zoom meeting berjalan, ketika babak penyisihan itu, apakah boleh dengan menggunakan satu device aja, Ustaz? Jadi satu device, satu laptop untuk 2 orang begitu, atau harus 2 juga? Diwajibkan 2 device, Pak. Ya. Tiap peserta berarti, satu device.
Oh ya udah, terima kasih Ustaz. Oke. Monggo selanjutnya Muhammad Sohwa. Hadir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya mau tanyakan, oke, Pripun? Cek, Oke, masuk. cek. Nah, oke, yang saya mau tanyakan, tadi kan salah satu contohnya kan diambil dari awal fasal. Oke, nah, apakah semua dari makro? Kayaknya tadi ada 35 ya. Apakah dari ke 35 makro tadi ini diambil dari awal fasal semua atau adakah salah satunya diambil dari tengah fasal atau dari akhir fasal? Soalnya kan itu bisa memengaruhi pemahaman kan. Di bawah nah, belum. Itu pembahasannya nopo kan. Sudah Mas ya? Oke, sudah. Cek. Oke. Yang pertama nanti jaringan untuk Anda ini kurang stabil, mohon diperhatikan. Biar tampilnya lebih bagus nanti ya. Oke, siap. Oke, untuk yang Anda tanyakan itu terkait masalah bab dulu ya. Jadi bab yang ada Nihayatul Zen itu sampai pelajari dulu mulai awal sampai akhir. Kami ambilnya random. Dalam tiap bab itu kita juga ngambilnya random. Nggak awal bab saja, nggak. Ada yang di pertengahan bab, juga kadang ada yang di akhir bab. Gitu ya. Yang pasti enggak melulu di awal fasal, enggak. Ada yang tengah bab, ada yang di akhir bab juga. Oke. Paham? Ya. Oke, kalau sudah matikan mic-nya, ganti yang lain, monggo. Nailin Dana lagi, monggo. Terakhir ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan terakhir, ketika peserta sudah mendapatkan makro, pertanyaannya yang dibaca itu yang ditampilkan oleh panitia apa itu peserta itu baca kitab sendiri? Nah, jadi yang dibaca itu makro yang ditampilkan panitia. Oh, nggih. Jadi semisal, ditampilkan contoh tadi gini ya. Makro ya, makro nomor 200 ditampilkan, jebret gitu ya. Terus itu dibaca. Jadi ketika perintah membaca itu terdengarkan ya. Itu waktu Anda telah berakhir, akhiri dengan salam dan silahkan kembali ke tempat duduk Anda semula. Bentar ya. Ya, tolong tampilkan dari awalnya. Ya, oke, tunggu sebentar. Oke, ini ketika tampil sudah makronya sudah tampil ya. Kemudian ada perintah. Sesi pertama, baca bagian kitab undian Anda dengan membaca lantang dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani qadrin nisabi fi syuhudil mukhtalafi bi ikhtilafil masyhudi bihi ila akhirih. Dan seterusnya. Gitu caranya ya? Oke, selesai sesi pertama. Dan sesi kedua. Kemudian rememori ya. Hai. Sesi kedua, terjemah dan jelaskan bagian kitab undian Anda. Otomatis langsung diterjemah. Pasal ini menerangkan tentang kadar nisab dan seterusnya. Fahimna Ustaz. Rememori. Yes. Sesi ketiga, tanya jawab, jawab pertanyaan juri dengan benar dan jelas. Nanti terjadi tanya jawab, jadi ngasih pertanyaan apa gitu ya, langsung dijawab. Syukran Ustaz. Fahimna bidzalik Ustaz. Syukran. Waktu Anda telah berakhir, akhiri dengan salam dan silahkan kembali ke tempat duduk Anda semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Oke ya? Nah, Sudah cukup ya? Nah, soal di chat. Oke. Monggo admin Boleh bacakan terakhir, soalnya. Ustaz? Diangkat tangannya, monggo yang bicara, diangkat tangannya ya. Oke, Cidarma, monggo. Mic-nya dihidupkan. Sekali lagi mungkin Ustaz, pertanyaan terakhir. Untuk seluruh peserta, walaupun tidak masuk ke tahap grand final ya, apakah juga bisa mendapatkan sertifikat gitu yang disiapkan oleh panitia? Mengingat ini kan perlombaannya tingkat se-Asia Tenggara, jadi buat sekaligus kenang-kenangan. Sudah terdaftar atau lulus di peserta MKK itu pasti dapat yang namanya sertifikat ya. Cuma sertifikatnya itu di-share setelah MKK ini selesai. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Sertifikatnya elektronik Mas ya, dicetak sendiri ya. Mohon ya, sertifikatmu. Ya, sertifikatnya elektronik ya. Oke ya. Tangannya diturunkan ya. Lanjut Pak. Dari chat. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Mana? Oh, itu dah. Masalah ini ya, yang paling penting juga ini. Masalah nama peserta Zoom ya. Peserta Zoom sekali lagi kami wanti-wanti sesuaikan format ya. Biar nanti panitia enggak bingung ya. Namanya enggak sesuai dengan daftar forum misal. Itu enggak bisa dipakai nanti, dikeluarkan otomatis sama panitianya itu ya. Yang kedua backgroundnya ya. Backgroundnya misal kok seperti sampean tadi ada tembok ya atau gambar foto tidur tadi itu dikeluarkan nanti eman-eman ya. Jadi Anda belajarnya dua, satu teknologi, dua kitabnya ya. Itu sangat penting. Jadi sekali ikut MKK dapat dua ilmu manfaat insya Allah ya. Oke. Ada yang lain? Kalau enggak ada kita akhiri ya. Oke. Ini anu ya. Ya monggo ya, pertanyaan dulu monggo. Putra Awis. Putra mahal ini. Monggo. Ya. Mohon maaf Ustadz. Pertanyaan tadi kan ada juara 1, 2, 3 putra putri. Terus ada satu kriteria juara tadi itu ketentuannya seperti apa Ustadz? Diulang, maksudnya gimana? Tadi kan ada kategori juara 1, 2, 3 putra dan putri dipisah. Nah, terus tadi ada poin terbaik apa tadi? Nah, itu gimana maksudnya? Oh, gini Mas, ya. Tadi di Juknis itu juara hanya 1, 2, 3 untuk putra, 1, 2, 3 untuk putri. Kemudian kami contohkan ada masalah bagaimana dengan nilai yang sama, punya skor yang sama. Misal sama-sama 200 skornya. Ada dua peserta yang sama-sama 200. Memperebutkan juara 3. Siapa yang layak? Nah, maka dilihatlah nanti aspek nahwiyah sorfiyah siapa yang tinggi, maka itulah yang layak jadi juara 3. Kok sama? Maka kita beralih ke nilai murad dan terjemah. Loh kok masih sama? Maka yang dilihat
selanjutnya dan yang terakhir adalah nilai tanya jawab. Loh kok masih sama? Maka nanti ada juri yang ngasih pertanyaan pada dua orang ini dan juri nanti yang menentukan siapa yang layak jadi juara 3. Oke gitu Mas ya. Oke ya. Kalau sudah kita coba masuk ruang breakout ya. Halo, saya pengen bertanya. Ya monggo, Vicky Hidayat. Mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orangnya. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera Mas, kamera. Ini jangan-jangan robot yang tanya ini. Wah, gitu kan ketok ganteng Mas. Monggo. Ustadz. Nah, kan tadi kan ada makro ya, Ustadz. Ada makro. Nah, terus itu saya pengen nanya penilaian panjang pendek harokat dalam pembacaan makro itu dinilai atau tidak, Ustadz? Pembacaan panjang pendek fasad huruf itu di makro itu dinilai atau tidak, Ustadz? Oke. Sama yang tanya tajwid ya. Tajwid masuk penilaian apa enggak itu ya? Iya. Jadi gini Mas, ya. Yang pasti itu kejelasan dalam membaca kitab. Berarti nahwiyahnya, i'rab, wazan dan sigotnya. Ya. Jangan sampai nanti ada ketika an ketemu fi'il mudhari sama idghamkan ayyaku lalahu gitu ya. Harus jelas an yakulu lahu gitu ya. Jangan ayyakulu lahu ya. Kayak baca Quran. Yes, kayak maca kitab pada umumnya Mas ya. Itu bisa berpengaruh nanti ketika sampean mewakafkan saja ya. Mewakafkan ya. Karena ini tidak ada wakaf, maka tidak berpengaruh. Baca kitab ya. Baca kitab. Jadi harus jelas ya. Oke. Kalau sudah fix SMA kiroat tut mic-nya dihidupkan. Ya, SMK Qiraatul Talibin. Terkait dengan pembacaan tadi ya Ustadz, sekilas saya mendengar pembacaan tentang misalkan pada lafaz ayyakula misalkan tadi kan sesuai dengan penjelasan Ustadz tadi katanya kan tidak usah diidghamkan ayyakula gitu kan. Misalkan pada contoh itu kan kita kan lumrah membaca ayyakula dengan diidghamkan Ustadz. Misalkan ya opo ayyakula nyentuh ngucap gitu kan. Kecuali jika an-nya itu misalkan berupa an mukhaffafah. Baru kan an-nya dengan iya-nya itu kan disatu-satukan. Oh, an setuhni kelakuan misalkan kan. Apakah itu bisa mengurangi nilai gitu Ustaz? Padahal kan seharusnya memang dibaca ayyakula gitu secara idgham gitu Ustaz. Enggak Mas, coba Gimana, diulang. Maksudnya sampean di mana itu loh. Gini, tadi kan saya mendengar penjelasan Ustadz, kalau misalkan ayyakula itu tidak perlu diidghamkan kan gitu katanya tadi kan, jangan kayak baca Quran. Nah, sebab sejauh pemahaman kami itu, misal pada lafaz ayyakula itu kan memang harus diidghamkan bacanya, walaupun dalam tanda kutip kita baca kitab. Karena apa? Karena an itu kan masuk ke ya, kecuali misalkan an di situ adalah an mukhaffafah misalkan. Artinya kan an sendiri, yakula kan sendiri kan gitu. Biasanya kalau kita baca kan an setuhni kelakuan memang dipisah kan ayakula itu. Kalau annya an mukhaffafah. Tapi kalau annya bukan an mukhaffafah kan langsung dimasukkan gitu. Apa itu mengurangi penilaian gitu? Bukankah seharusnya memang seperti itu cara bacanya gitu? Ini Mas, ya kita pakai standar umum ya. Standar umum, parameter kita juga pakai nahwiyah, jurumiyah dan imriti. Kemudian yang sorofnya pakai amsilah sama maksud ya. Mohon disesuaikan dengan pengetahuan yang ada di 4 kitab itu.
terkait bacaan yang seperti itu, untuk standarnya kita pakai an. Kecuali nanti sampean memperjelas pada dewan juri atau dewan jurinya yang minta penjelasan supaya tidak rumit. Karena penilaian ini kan tidak hanya untuk beberapa orang yang menguasai atau memiliki pengetahuan lebih. Kita pakai parameter jurumiyah, imriti, amsila, sama maksud itu. Itu Mas ya. Jadi tetap bacanya an yakula. Kalau sama baca ayakula, perkara nanti juri ngurangi, ya wassalam sampean ya. Itu haknya juri. Cuma saya sarankan nanti bacanya tetap an yakula. Karena kejelasan dalam setiap kalimat di dalam hal ini sangat prioritas, Mas. Oke. Mungkin kalau sorokan biasa silahkan. Monggo. Itu standar untuk lomba yang kita laksanakan. Oke ya. Amip lagi silakan monggo. Maaf. Oke. Amip nggak jadi. Oke, SMK Qiraatut. Enggak. Oh, sudah diturunkan tangannya. Oke, kalau sudah selesai pertanyaannya ya. Silakan masuk ke ruangan yang sudah kami sediakan ya. Itu ada majelis MKK 1 ya. Ada majelis MKK 2, majelis MKK 3. Silakan masuk wis. Di mana saja sampean mau masuk itu ya. Bebas. Bisa ya masuk breakout room ya. Itu kan ada fitur breakout itu ya. Fitur breakout itu fitur titik 4 itu. Kotak-kotak bentuk 4. Tapi tulire di mana kaki paya? Silakan masuk ya. Apa ini? Masuk enggak? Oke. Kan bensin. Pak, pulsa listrik saya, Pak. Pedaku listrik. Enggak. Saya setah, Pak. Sudah ya? Ini di ruang breakout. Ruang diskusi. Monggo masuk ya. Caranya masuk sampean itu ada fitur ruang diskusi atau breakout room itu sampean klik. Kemudian di ruang itu sampean tinggal milih ya. Mau masuk di ruangan mana? Apa majelis MKK 1, 2, 3, 4, 5 atau 7 itu disesuaikan SK yang keluar besok ya. Misal saya atas nama divisi acara masuk di majelis MKK 3 misalnya. Langsung klik aja join atau bergabung ya. Ya. Otomatis masuk ya. Nah, itu ya. Saya masuk di ruang 3 ya. Paham ya? Dan terus di sini sampai peserta terakhir selesai ya. Tadi kan sudah disampaikan, Pak. Ya. Tak ditokno ya. Oke, di close, Pak. Oke. Sudah paham ya?
Saya harap nanti saat hari H kita bisa melaksanakan acara ini dengan semaksimalnya, bisa lancar, membawa berkah, manfaat bagi agama dan negara ya. Sudah? Kalau apa bertanya? Saya mau tanya, tak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sekian dari kami. Kami selaku presenter di sini bila ada kekurangan dari segi ucapan, mungkin kurang berkenan, tapi maksud kami hanya mencoba mengakrabi jenengan sedoyo, tidak bermaksud untuk merendahkan atau menyepelekan, boten. Kami mohon maaf bila itu kurang berkenan. Juga termasuk layanan. Bila ada kekurangan, kami selaku presenter dan kerabat yang bekerja mengucapkan mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih yang tiada tara bagi para peserta. Semoga nanti bisa tampil lebih bagus, terutama dalam masalah kiroahnya, dalam masalah menterjemahnya, karena jenengan ini calon ulama, ya, calon ulama yang kami hanya menyumbang ya beberapa hal saja dalam hal itu. Sekian dari kami selaku panitia dan penyelenggara, kami sampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembalikan kepada MC. Oh, MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti technical meeting pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa kesepakatan, sudah ada kejelasan persiapan kita untuk melaksanakan kegiatan lomba baca kitab ini. Harapan kami dipersiapkan segala sesuatunya dari segi mental, dari segi pembacaan kitabnya, dan terutama bagian dari internetnya ini, supaya tidak ada kendala ketika pas hari H. Mungkin itu dari kami atas nama kepanitiaan dari lomba baca kitab ini. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan bersama ini tidak ada halangan apapun dan tentunya ada kemanfaatan untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsumsi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah tak, Pak? Konsumsinya bisa diambil di lobi. Dari mana semua ini? Duro. Duro. Madura, Bang, Madura, Bang. Madura. Daro. Cirebon. Madura di mana, Bang? Sampang kota. Udah Probolinggo. Madura, Caro. Madura. Udah selesai ini. Ini udah selesai. Konsumsi. Konsumsi. Matur sekelengkong. Gedepor. Mana nih konsumsi? Udah tuh, Pak. Ini udah selesai. Besok aja.